Ya, selamat sore. Hari ini kita akan melakukan uji coba box panel backup ya. Ini 3000 watt pesanan dari saudara Triyono yang ada di Purbalingga, Jawa Tengah ya. Di sini kita melakukan video yang pertama. Ini untuk uji fungsi dari box panel PLTS backup. Nanti untuk video yang kedua kita akan melakukan uji beban. Nanti kita pastikan bebannya sampai ke 3000 watt ya. Jadi di sini yang pertama tampilan depan ada baterai capacity. Di sini sudah kita beri input untuk baterainya. Ini kapasitas baterai kita 77% ya. Terus kita lihat ini tampilan dalam seperti ini, ada inverter, trafo, MPPT, dan di sini ada relay dan lain-lain ya. Untuk yang pertama di sini ada MCB, ini MCB PV atau panel surya, ini output dan ini baterai. Di sini ada terminal, ini terminal untuk input dari baterai ya. Jadi kabel biru adalah plus dan yang kabel hitam adalah min. Ini sudah kita beri input untuk baterainya. Jangan lupa menggunakan baterai 48 volt ya. Terus di samping baterai di sini ada terminal, ini juga input dari PV atau panel surya. Sama, yang kabel biru adalah plus dan yang kabel hitam adalah min. Terus di sini adalah terminal dari input PLN. Ini adalah input PLN ya, dan di sini adalah output. Nanti outputnya langsung ke beban atau langsung ke instalasi. Di sini ada LVD untuk settingan atas bawah dan ada sound off. Terus selanjutnya yang pertama kita akan on kan untuk MCB baterai. Jadi nanti kalau sudah di on kan MCB baterai, di sini di bawah LVD ini ada dua LED hijau, itu kedua LED tersebut harus hidup ya, kedua-duanya. Langsung saja kita on kan untuk MCB baterai yang ada di sini, kita naikkan seperti ini. Nah, ini untuk MPPT sudah hidup, inverter juga sudah menyala. Di sini ada LED 2 juga sudah menyala. Itu artinya output dari inverter sudah ada ya. Terus untuk sekedar informasi, jika relay besar ini kalau posisinya masuk ke dalam, tengah-tengahnya itu masuk ke dalam, itu artinya menggunakan output PLTS ya atau inverter. Terus selanjutnya di sini kita on kan untuk MCB output, kita naikkan seperti ini. Nah, kita lihat di tampilan depan. Di sini PLTS sudah menyala, namun wattmeter belum. Itu soalnya kita di sini sound off belum kita nyalakan ya. Kita nyalakan dulu untuk sound off-nya. Nah, kalau sudah menyala kayak gini merah, itu artinya output sudah ada ya. Kita lihat di tampilan depan. Di sini lampu indikator PLTS sudah menyala, wattmeter juga sudah menyala, outputnya 213. Ini adalah output dari PLTS ya. Terus di bawahnya ini adalah 63 watt, ini dari kipas. Jadi kita memberikan beban berupa kipas ya. Ini yang kabel putih ini adalah outputnya, ini kipasnya menyala ya. Itu artinya outputnya sangat normal untuk PLTS. Terus selanjutnya kita akan memberi input untuk PLN ya. Nah, ini adalah input PLN, yang kuning 2 ini adalah input dari PLN. Kita colokkan. Kita lihat di tampilan depan. Di sini lampu indikator PLN sudah menyala. Itu artinya input dari PLN sudah ada ya. Jadi kita cek outputnya. Caranya saklar di sini, kita switch ke arah PLN. Nah, seperti ini. Ini 222 adalah output dari PLN. Beban dari kipas yaitu 67 watt. Kalau output PLN itu relay yang tengah ini posisinya keluar ya. Ini posisinya keluar. Itu artinya menggunakan output PLN. Kalau output PLTS itu masuk ya. Terus selanjutnya di sini adalah mode auto. Jadi mode auto ini diprioritaskan untuk output PLTS dengan catatan kapasitas baterai kita di atas settingan. Nanti kalau kapasitas baterai kita di bawah settingan, itu akan otomatis pindah ke PLN untuk outputnya. Namun PLTS tetap standby ya. Jadi ini kan kapasitas baterai kita 77% ya. Itu artinya menggunakan output PLTS. Nanti kalau kapasitas baterai kita di bawah 50%, itu akan otomatis pindah ke PLN untuk outputnya. Namun PLTS tetap standby. Nah, nanti kalau sewaktu-waktu PLN mati atau listrik PLN mati, itu akan otomatis pindah ke PLTS ya untuk outputnya secara otomatis. Nanti kalau hidup lagi PLN, itu artinya output pindah ke PLN lagi, seperti itu.
Jadi di sini kita akan melakukan uji coba. Yang pertama, kita akan turunkan untuk kapasitas baterainya. Ini kan 77% kita turunkan untuk kapasitas baterainya. Ini simulasi jika saat baterai mengalami low ya. Kita turunkan pelan-pelan di bawah 50. Nah, di sini sudah di bawah 50, outputnya sudah pindah ke PLN. Bisa dilihat di sini di relay. Nah, di relay sudah naik ya, naik ke atas. Itu artinya menggunakan output PLN. Selain itu juga kalau output PLN bisa dilihat di relay kecil. Kalau LED merahnya hidup itu artinya menggunakan output PLN. Seperti itu. Terus nanti kalau sewaktu-waktu listrik PLN mati, itu akan otomatis pindah ke PLTS. Kita coba kita cabut untuk listrik PLN. Nah, di sini sudah kita cabut untuk listrik PLN mati dan otomatis output langsung pindah ke PLTS ya secara otomatis. Kita lihat di sini di relay gede ini sudah masuk ke dalam, itu artinya menggunakan output PLTS ya secara otomatis. Nanti kalau listrik PLN hidup lagi, itu akan otomatis pindah ke PLN lagi untuk outputnya. Kita coba kita colokkan untuk listrik PLN. Nah, ini sudah menyala, itu artinya sudah menggunakan output PLN. Ini ya, ini sudah muncul, itu artinya menggunakan output PLN ya. Terus kalau misalkan baterai di bawah kapasitas, namun kita tetap mau menggunakan PLTS, caranya saklar kita mode ke PLTS ya, seperti ini. Ini kan PLN outputnya, ini ya, outputnya kan PLN, ini naik ya. Kalau kita mode PLTS itu akan otomatis pindah ke PLTS walaupun baterai mengalami low. Ini kita mode PLTS. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah, ini relay besarnya sudah masuk, itu artinya output sudah menggunakan PLTS seperti itu. Jadi kalau kita paksa juga bisa. Terus kita mode auto lagi coba ya. Nah, ini kita mode auto lagi. Kita turunkan untuk kapasitas baterainya. Di sini kita batasi nanti di kisaran 15% dari kapasitas baterai itu otomatis mati untuk PLTS ya, atau inverter mati. Itu kita batasi supaya baterai kita aman atau awet ya. Kita turunkan saja nanti di bawah 43 ya. Nah, ini sudah mati untuk PLTS, inverter sudah mati dan sudah mati ya, di sini sudah mati. Outputnya tinggal PLN. Jadi sangat normal sekali. Kita naikkan lagi. Nah, ini sudah menyala lagi untuk PLTS. Outputnya sudah pindah ke PLTS ya. Nah, ini sudah masuk. Output sudah pindah ke PLTS. Sangat normal ya untuk mode backupnya. Terus ini kan kapasitas baterai kita tinggal 77%, jadi di atas 50% ya. Jadi nanti kalau kita paksa menggunakan output PLN juga bisa. Caranya saklar kita mode ke PLN seperti ini. Nah, ini adalah mode PLN walaupun kapasitas baterai kita di atas 50%. Nih. Nah, ini kelihatan ya. Ini sudah muncul keluar. Ini menggunakan output PLN seperti itu. Terus kita mode auto lagi. Ini PLTS, mode auto. Ini adalah outputnya PLTS ya. Sangat normal sekali untuk mode backup ini. Jadi untuk perpindahan dari PLTS ke PLN normal dan dari PLN ke PLTS juga normal ya. Untuk mode backup pesanan dari saudara Triyono ini yang ada di Purbalingga, Jawa Tengah, kita pastikan sebelum kita kirim kondisinya benar-benar normal ya, tidak ada masalah sama sekali untuk box panel PLTS backupnya. Jadi sebelum kita kirim, kita pastikan juga untuk boxnya di sini, box panelnya kondisinya benar-benar mulus ya, tidak ada goresan sama sekali. Sebelum kita kirim kondisinya benar-benar normal ya. Ini sangat normal sekali. Ini kipas sangat normal. Jadi sekian uji coba kali ini. Kita lanjut ke video yang kedua. Kita akan melakukan uji coba beban atau loadnya sampai ke 3000 ya. Jadi sekian, terima kasih.